Maksudku sudah menjadi watak manusia pada umumnya, jika ia berada dalam keadaan menderita, maka penderitaannya terasa ringan terhibur kalau dia melihat penderitaan orang lain. Hiburan yang paling manjur bagi seorang yang sengsara adalah melihat bahwa di sampingnya banyak terdapat orang-orang yang lebih sengsara daripadanya. Mengapa begini? Inilah jahatnya sifat akal yang menimbulkan rasa sayang diri, rasa iba diri, perasaan-perasaan yang selalu berputar pada poros keakuannya. Contohnya yang lebih jelas, orang yang mempunyai keluarga tercinta sakit parah akan menderita kesengsaraan batin yang hebat. Akan tetapi bagaimana kalau melihat ribuan orang lain sakit? Tentu tidak ada penderitaan batin seperti yang dirasakannya kalau keluarganya yang sakit. Timbul pertentangan-pertentangan dalam hidup antar manusia karena saling membela AKU-nya. Timbul perang di antara negara karena saling membela AKU-nya pula. Manusia menjadi tidak aman dan tidak tenteram hidupnya karena dikuasai oleh AKU-nya inilah. Tidak sadar bahwa yang menguasainya itu bukanlah AKU sejati, melainkan aku darah daging yang bergelimang nafsu-nafsu badani. Dengarlah betapa aku sejati mengeluh dalam tangisnya. Askara lalu berdongak dan bernyanyi. Aku sudah bosan. Aku sudah muak. Terbelenggu dalam sangkar darah daging. Setiap saat aku dipaksa menyaksikan tingkah nafsu angkara mempermainkan sangkar sampai gila. Tawa tangis, suka duka. Marah sesal, suka duka. Bebaskan aku dari semua ini. Amitabha. Ucapanmu benar-benar merupakan dosa besar pendekar Askara. Bagi seorang beragama yang selalu berusaha untuk hidup bersih dan suci, ucapanmu itu merupakan penghinaan, ucapan kotor yang menjijikan. Seorang biksu berkata dengan alis berkerut. Dia adalah seorang biksu yang sejak tadi hanya menjadi penonton. Agaknya ucapan Askara itu membuat biksu ini tidak sabar lagi untuk berdiam diri. Engkau tidak boleh menyamaratakan semua manusia pendekar Askara. Manusia ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang kotor batinnya, ada yang bersih, dan untuk mencapai kepintaran dan kebersihan batinnya, jalan satu-satunya hanyalah mempelajari agama dan mematuhi hukum-hukum agamanya. Askara tertawa dan memberi hormat kepada biksu gendut itu. Maaf, tentu yang kau maksudkan itu adalah agamamu, bukan? Tentu saja agama Buddha, karena aku beragama Buddha, jawab biksu itu. Pertanyaan itu pun terdorong oleh sifat keakuan pula. Orang selalu merasa baik sendiri, bersih sendiri, dan benar sendiri. Karena ini, maka para pemeluk agama menjadi saling mencurigai, saling memburukkan, dan persatuan antar manusia makin parah. Semua agama adalah baik karena mengajarkan kebaikan, namun sayang sekali orang-orangnya yang menyalahgunakan sehingga pelajaran kebaikan seringkali dipergunakan untuk saling menghina dan saling menyalahkan. Maaf, aku tidak akan menyinggung pelajaran agama karena aku yakin bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, tidak ada kecualinya. Akan tetapi, orang yang merasa dirinya paling bersih adalah orang yang kotor, karena perasaan diri paling bersih ini sudah merupakan kekotoran. Yang paling tepat untuk itu, seseorang yang melihat tai akan menutup hidungnya, merasa jijik dan muak. Sama sekali dia lupa bahwa di dalam perutnya sendiri mengandung penuh tahi. Orang yang merasa dirinya paling pintar sesungguhnya adalah sebodoh-bodohnya orang ini sudah merupakan kebodohan. Orang yang merasa dirinya paling kuat sesungguhnya adalah orang yang lemah karena kesombongannya akan membuatnya lengah, karena sifat mementingkan AKU-nya. Maka manusia berlomba mengejar kemenangan dalam apapun, juga saling serang saling bunuh dalam perkelahian, yang mati dianggap kalah, yang hidup dianggap menang, yang hidup ini agaknya lupa bahwa dia pun kelak akan mati apabila sudah tiba saatnya. Dan siapa dapat memastikan bahwa yang menang akan lebih bahagia daripada yang kalah dan mati? Hahaha, kalau manusia ingat akan semua ini,
aku tanggung manusia akan berpikir dulu sebelum memperebutkan kemenangan. Filsafat yang diucapkan oleh Askara ini membuat penasaran hati mereka yang mendengarkan. Pendekar Askara, ucapanmu itu menunjukkan bahwa engkau seorang yang sombong sekali. Bentak pendekar akhirat Sungkara. Kabarnya engkau adalah seorang tokoh perguruan Gunung Semeru. Beginikah pelajaran yang dianut oleh para pendeta Hindu perguruan Gunung Semeru? Sambil berkata demikian, Panglima Sungkara ini melirik ke arah rombongan orang perguruan Gunung Semeru. Tentu saja Panglima Sungkara ini sudah mendengar bahwa Askara adalah orang yang dianggap murtad oleh perguruan Gunung Semeru, dan Panglima yang cerdik ini sengaja menimbulkan perpecahan atau memanaskan keadaan. Dia bukan orang perguruan Gunung Semeru. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan dari rombongan perguruan Gunung Semeru, melangkah maju seorang pendeta Hindu berusia 35 tahun, bertubuh pendek. Pendeta Hindu ini memandang tajam ke arah Askara, dan sikapnya penuh wibawa. Askara menghadapi pendeta Hindu itu, dan memberi hormat. "Hei, kiranya Hamdan murid Kakang Semita hadir pula di sini. Aku mewakili guru dan memimpin rombongan perguruan Gunung Semeru, sama sekali tidak ada hubungan lagi denganmu Paman Askara. Engkau tidak lagi diakui sebagai seorang murid perguruan Gunung Semeru." Semua orang memandang dengan hati tegang, dan Panglima Sungkara memandang dengan mata bersinar. "Tahu rasa engkau sekarang? Orang sombong," pikirnya. Akan tetapi Askara tetap berseri wajahnya dan tenang sikapnya ketika menjawab. "Hamdan, aku pun tidak pernah menonjolkan diri sebagai seorang tokoh perguruan Gunung Semeru. Aku berusaha untuk menjadi manusia bebas. Akan tetapi alangkah sukarnya dan betapa tidak mungkinnya usaha itu. Hidup sendiri sudah tidak bebas, kita terbelenggu oleh kebudayaan, oleh agama, oleh hukum-hukum yang diciptakan manusia hanya untuk menyerimpung kaki manusia sendiri, di mana kebebasan. Aku pun rindu kebebasan. Seperti aku sejati." Jawaban itu membuat Hamdan bungkam, karena memang orang yang dianggap murtad ini tidak pernah menyeret nama perguruan Gunung Semeru dalam setiap sepak terjangnya. Dan kalau tadi dianggap tokoh perguruan Gunung Semeru adalah Panglima Sungkara yang mengatakan, bukan pengakuan Askara sendiri. Karena pembakarannya tidak berhasil, Panglima Sungkata menjadi penasaran dan ingin ia menangkap Askara untuk memancing-mancing kalau kakek anak ini akan mengeluarkan ucapan yang menyinggung sehingga dapat dijadikan alasan untuk menyerangnya. "Pendekar Askara, apa pula artinya perkataanmu bahwa manusia kehilangan kebebasan karena terbelenggu oleh hukum-hukum yang diadakan manusia sendiri?" Askara menghela napas panjang. Inilah yang membuat hatiku selalu menjadi gelisah menyaksikan betapa makin lama manusia makin menjerat leher sendiri, membelenggu tangan kaki sendiri dengan hukum-hukum dan aturan-aturan, sehingga beberapa ribu tahun lagi manusia tak dapat bergerak tanpa melanggar hukum. Betapa bayi takkan menangis begitu terlahir, menghadapi semua belenggu ini. Tubuhnya sudah dibelenggu kain-kain penutup tubuh, menyusul peraturan dan hukum-hukum yang tiada putusnya. Ada hukum, ada pelanggaran, diperkenalkan yang buruk. Mengerti tentang kesucian berarti mengerti tentang kedosaan. Betapa repot hidup ini. Seorang manusia yang tidak mentaati peraturan berarti melanggar kesusilaan, melanggar kesopanan, dan hanya seorang rendah yang akan berbuat seperti itu. Yang berkata demikian adalah Gagak Bajil, senopati tinggi besar yang kosen dan jujur itu. Sebagian besar para pembesar dan panglima kerajaan Majapahit mempelajari agama Hindu dan Buddha, dan karena orang-orang bicara tentang filsafat, Gagak Bajil tertarik lalu mengajukan bantahan atas pendirian Askara tadi. Askara tersenyum dan mengangguk-angguk. "Bagus sekali, memang tepatlah kalau orang mempelajari kebudayaan setempat. Sekali lagi aku katakan bahwa aku hanya menyesalkan keadaan hidup manusia, bukan sekali-sekali menganjurkan agar semua orang melanggar hukum dan peraturan-peraturan yang sudah ada. Aku sendiri sampai sekarang masih memakai pakaian dan peraturan-peraturan masih tetap kupegang, karena seperti juga semua manusia, aku pun dihinggapi penyakit keakauan
sehingga rela melakukan hidup dalam kepalsuan-kepalsuan seperti semua agama telah kukatakan tadi. Agama Hindu dan Buddha juga mengajarkan segala kebaikan, merupakan pelajaran-pelajaran yang benar-benar tepat. Akan tetapi sayang, betapa sedikit manusia yang mematuhinya secara lahir batin. Menyesuaikan pelajaran-pelajaran itu dalam sepak terjang hidupnya sehari-hari. Bukankah Buddha bersabda bahwa seorang benar hanya mengejar kebenaran, sedangkan seorang rendahan hanya mengejar keuntungan? Nah, Buddha sendiri telah maklum akan penyakit keakuan manusia, sehingga perlu memperingatkan manusia yang selalu ingat akan keuntungan diri pribadi, keuntungan lahiriah. Kukatakan tadi bahwa begitu terlahir, bayi telah dibelenggu kain-kain penutup tubuh. Kalau pakaian dimaksudkan untuk melindungi tubuh, hal yang hanya timbul karena kebiasaan, karena sesungguhnya kalau tidak dibiasakan pun tidak apa-apa, maka apa hubungannya dengan kesusilaan dan kesopanan? Wah, orang yang tidak mau berpakaian dan bertelanjang bulat adalah orang yang tak tahu malu dan tidak sopan. Seorang membantah, dan karena semua orang berpendapat demikian, tidak ada yang peduli siapa yang mengeluarkan bantahan itu. Askara tertawa, benarkah begitu? Kalaupun benar, maka anggapan itu muncul setelah orang menciptakan peraturan dan hukum dengan itu. Tidak wajar dan palsu seperti yang lain-lain. Apakah seorang bayi yang baru terlahir dan sama sekali tidak berpakaian itu dianggap tak tahu malu dan tidak sopan? Kulihat kalian kini mulai dapat mengerti apa yang kumaksudkan. Bayi, manusia cilik itu tadinya wajar dan tidak mengenal hukum kesusilaan, maka tidak bisa dianggap rendah atau tak tahu malu. Siapa tidak mengenal hukumnya, dapatkah dianggap melanggar? Setelah tahu akan hukumnya lalu melanggar, barulah dimaki-maki. Dengan demikian, bukankah hukum-hukum diadakan untuk membelenggu kaki tangan manusia sendiri, membatasi kebebasan dan kewajaran hidup? Timbulnya segala kesalahan adalah karena melanggar hukum, dan timbulnya segala pelanggaran hukum adalah karena mengenal hukum yang diciptakan. Berarti, tanpa hukum takkan ada pelanggaran. Pengertian akan baik dan buruk itulah yang membuat manusia terpecah dua, ada yang baik dan ada yang jahat. Pengertian akan kesucian dan kedosaan, hukum-hukum yang diadakan untuk mengerti kedua hal itulah yang menimbulkan kedosaan. Tiba-tiba pendekar akhirat Sungkara tertawa bergelak. Haha. Pendekar Askara, engkau benar-benar hebat, membuat kami semua bengong mendengarkan kata-katamu. Apakah engkau datang untuk berkhotbah? Ataukah hendak menyebarkan agama baru? Tidak, Panglima. Aku hanya mencoba untuk membentangkan keadaan sebenarnya, mengajak semua orang berlaku wajar dan tidak berpura-pura, menyesuaikan diri dengan keadaan bukan semata-mata demi keuntungan diri pribadi. Seperti engkau sendiri, Panglima. Kehadiranmu dengan banyak pasukan kerajaan di tempat ini, mengapa pakai berpura-pura? Kalau memang kerajaan melarang semua orang pendekar mencari pusaka-pusaka yang dikabarkan berada di pulau ini, lebih baik terang-terangan saja. Akan tetapi hendaknya diingat bahwa mencari pusaka-pusaka lama dan memperebutkannya adalah urusan pribadi, sama sekali bukan urusan kerajaan, sehingga amatlah menggelikan kalau kerajaan akan menggunakan dalih memberontak. Muka pendekar akhirat Sungkara berubah merah, memang sesungguhnya lah. Kami telah menguasai pulau ini, dan tak seorang pun boleh mencoba untuk mencari benda apa saja yang berada di pulau ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh menentangku. Sambil berkata demikian, kakek botak itu melangkah maju dengan sikap menantang. Askara tertawa lagi dengan sikap tenang. Pendekar akhirat, siapa yang dapat melawanmu? Aku sendiri sudah tua, bukan kanak-kanak yang suka mengadu kepalan, memperebutkan permainan. Dia lalu menghadapi semua orang yang masih berada di situ sambil berkata nyaring, harap kalian sekalian pulang ke tempat masing-masing, biarpun belum mencari dan menyelidiki sendiri. Namun aku yakin bahwa pusaka-pusaka yang lenyap itu tidak mungkin berada di pulau ini. Kakek bongkok Astatita, penjaga kuburan ketua rimba persilatan yang amat lihai itu mati terbunuh, dan pusaka-pusaka ketua rimba persilatan lenyap.
Hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Setelah berhasil merampas pusaka masa orang sakti itu, lalu meninggalkannya begitu saja di tempat ini. Mustahil. Marilah kita pergi dan biarlah Panglima itu yang mempunyai banyak pasukan ini kalau perlu membongkar pulau dan meratakan dengan laut untuk mencari pusaka-pusaka itu. Haha. Askara melangkah pergi dari situ dan semua orang lalu pergi tanpa pamit, dipandang oleh pendekar akhirat Sungkara dan para pembantunya dengan alis berkerut karena merasa disindir, akan tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Panglima ini mengerti benar akan politik yang dijalankan kerajaan Majapahit, yaitu ingin membaiki para tokoh-tokoh pendekar dan sedapat mungkin mempergunakan kepandaian mereka, bukannya memusuhi mereka, sehingga memancing pemberontakan-pemberontakan. Maka, untuk menghilangkan rasa penasaran, karena tadi ia merasa ditelanjangi oleh Askara, juga karena alasan yang dikatakan oleh bekas tokoh perguruan Gunung Semeru tentang pusaka-pusaka itu tepat. Maka pendekar akhirat Sungkara lalu mengerahkan pasukannya untuk sekali lagi melakukan pencarian di pulau itu, bukan mencari pusaka yang ia tahu memang tidak berada di pulau itu, melainkan mencari petunjuk-petunjuk selanjutnya karena jejak yang didapatkannya hanya sampai di pulau itu. Akan tetapi, sampai beberapa hari mereka bekerja, hasilnya sia-sia, sehingga akhirnya Panglima terpaksa kembali ke kota raja dengan hati mengkal dan memerintahkan kepada 2 orang pembantunya yang paling boleh diandalkan, yaitu Biksu Mahatera Sugara dan Biksu Mahayana Pamani untuk merantau di rimba putih, rimba hitam, dan telaga hijau, memasang mata dan telinga, mencari kabar, dan cepat-cepat memberi laporan kepadanya kalau ada berita bahwa ada tokoh pendekar yang mendapatkan pusaka-pusaka itu, sepasang keris Madang Wira. Pusaka. Mengapakah Panglima ini ingin benar mendapatkan sepasang keris Madang Wira? Sebenarnya, sebagai seorang ahli kanuragan yang berilmu tinggi sekali, dia tidak hanya menginginkan sepasang keris itu, juga ingin memiliki pusaka-pusaka peninggalan ketua rimba persilatan yang amat keramat dan ampuh. Akan tetapi, lebih dari segala pusaka di dunia ini, ia ingin sekali mendapatkan sepasang keris Madang Wira. Hal ini bukan hanya karena dia mendengar akan keampuhan sepasang keris yang pernah menggegerkan dunia pada puluhan tahun yang lalu, juga karena masih ada hubungan antara Sungkara ini dengan si pembuat keris itu. Sepasang keris Madang Wira adalah sepasang keris milik pendekar naga bersisik emas yang kemudian terjatuh ke tangan sepasang pendekar murid pendekar India. Kedua keris yang ampuh itu dibuat oleh 2 orang ahli keris dari India, laki-laki dan wanita yang sakti dan yang hanya setelah dikalahkan oleh pendekar naga bersisik emas baru mau membuatkan sepasang keris yang dikehendaki, dibuat dari 2 bongkah logam yang jatuh dari langit. Panglima kerajaan Majapahit yang lihai ini adalah seorang peranakan Tionghoa India, dan antara dia dengan kedua orang ahli keris India itu masih ada hubungan keluarga. Biarpun sepasang pendekar India yang dianggap suami istri itu hanya merupakan kakek dan nenek luar yang banyak sudah ada hubungan darah, sehingga kini pendekar akhirat Sungkara menjadi penasaran kalau tidak dapat merampas sepasang keris Madang Wira buatan kakek dan nenek luarnya. Demikianlah, kini dengan mati-matian Sungkara berusaha mendapatkan sepasang keris Madang Wira untuk menyelidiki gerak-gerik orang-orang pendekar yang dianggapnya menjadi sebab kehilangan pusaka-pusaka itu. Panglima memberi tugas kepada Biksu Mahatera Sugara dan Biksu Mahayana Pamani, 2 orang pendeta campa yang memiliki kepandaian tinggi itu, tingkat kepandaian yang hanya sedikit di bawah tingkat si Panglima sendiri. Sesosok bayangan putih menyambar turun dari angkasa dan terdengar bunyi kelopak sayap disusul bergeraknya daun-daun pohon ketika pohon itu tertiup angin yang keluar dari gerakan sayap dan burung Garuda putih yang besar itu hingga di atas tanah meloncat turun dan terdengar keluhannya lirih ditujukan kepada si burung Garuda. Kakang Garuda Salju, kita tidak berhasil mencari Kartika. Aih! Burung itu menggerak-gerakkan lehernya dan paruhnya yang kuat, mengelus-elus kepala jambu nada yang berambut putih, seolah-olah burung itu hendak menghiburnya. Laki-laki itu bukan lain adalah Jambu Nada, majikan Pulau Naga Salju yang terkenal dengan julukan pendekar tongkat naga puspa. Usia pendekar sakti ini belum ada 50 tahun, akan tetapi biarpun
wajahnya masih tampan dan segar, rambutnya yang putih dan pandang matanya yang sayu membuat pendekar ini memiliki wibawa seperti seorang kakek-kakek tua renta. Garuda salju, katanya lirih, berbisik-bisik sambil mengelus leher burung itu, siapa yang mempunyai, dia yang akan kehilangan. Muk-muk, Garuda itu mengeluarkan suara lirih, seolah-olah ikut berduka. Engkau pun merasa kehilangan, karena engkau mempunyai Garuda betina yang kini pergi bersama Kartika. Aku telah banyak menderita kehilangan, karena aku banyak mempunyai orang-orang yang kucinta. Ah, betapa bahagianya orang yang tidak mempunyai apa-apa, karena dia tidak akan menderita kehilangan apa-apa. Siapa bilang yang punya lebih senang daripada yang tidak punya? Ah, dia tidak tahu. Mempunyai berarti menjaga, karena selalu diintai bahaya kehilangan. Hanya orang yang tidak mempunyai apa-apa saja yang dapat enak tidur, tidak khawatir kehilangan apa-apaan. Jambu nada menjatuhkan diri di atas tanah, bersandar batang pohon, dan dalam waktu beberapa menit saja, dia sudah tidur pulas. Majikan Pulau Naga Salju ini, di samping kesaktiannya yang luar biasa, mempunyai kebiasaan aneh, yaitu dalam urusan makan dan tidur ia berbeda dengan manusia-manusia biasa. Kadang-kadang sampai belasan malam, dia tidak tidur sekejap mata pun, selama belasan hari tidak makan sesuap pun, akan tetapi dia dapat tidur sampai berhari-hari dan sekali makan menghabiskan beberapa kati padi-padian. Garuda putih yang setia dan cerdik itu, begitu melihat majikannya pulas, lalu terbang ke atas pohon, hinggap di cabang pohon dan tidur juga. Burung ini sudah melakukan penerbangan amat jauh dan lama, sehingga tubuhnya terasa lelah. Dua makhluk yang sama-sama lelah itu, kini, mengaso, dan keadaan di dalam hutan itu, sunyi, yang terdengar hanya bersilirnya angin, mempermainkan ujung-ujung daun pohon. Dalam keadaan tertidur pulas itu, wajah Jambu Nada berubah sama sekali. Biasanya di waktu ia sadar, wajah yang tampan itu selalu terselubung kemuraman yang mendalam, apalagi karena sinar matanya yang tajam dan dingin, serta aneh itu selalu tampak sayu. Membuat wajahnya seperti matahari tertutup awan hitam. Kini, setelah ia tidur pulas, lenyaplah garis-garis dan bayangan gelap, membuat wajahnya kelihatan tenang tenteram, dan mulutnya tersenyum penuh pengertian bahwa segala yang terjadi adalah hal-hal yang sudah wajar, dan semestinya hal-hal yang tidak perlu mendatangkan suka maupun duka. Wajahnya seperti wajah seorang yang tidak membayangkan penderitaan batin, karena seluruh urat syaraf mengendur dan tidak dirangsang nafsu perasaan lagi, karena di dalam tidur atau mati, segala persoalan lenyap dari dalam hati dan pikiran. Jambu Nada, bangunlah. Tiba-tiba terdengar bentakan halus, namun mengandung getaran kuat yang membuat pendekar tongkat naga puspa membuka mata. Dengan malas ia bangkit dan memandang orang yang membangunkannya. Kiranya di depannya telah berdiri seorang kakek yang dikenalnya baik, karena kakek yang memegang tongkat berujung kepala naga itu bukan lain adalah Askara. Namun ia bersikap tak acuh dan garis-garis bayangan suram kembali memenuhi wajahnya ketika ia bangkit berdiri, bersandar pada tongkatnya. Ia hanya sekilas memandang wajah kakek itu, kemudian menunduk, seolah-olah enggan untuk berurusan, dan memang sesungguhnya. Dalam saat seperti itu, Jambu Nada merasa malas untuk berurusan dengan siapapun, juga betapapun, mengingat bahwa kakek ini adalah seorang tokoh besar yang dikenalnya baik, bahkan Askara adalah guru dari orang-orang yang amat dikenal dan disayangnya, maka ia berkata sambil tetap menundukkan muka. Tetua Askara, apakah yang tetua kehendaki, sehingga demikian perlu membangunkan saya yang sedang mengasuh? Apa yang ku kehendaki? Ya, Sang Hyang Widi agaknya yang menuntun aku, sehingga tanpa ku sengaja dapat bertemu denganmu, di sini, Jambu Nada, aku hendak membunuhmu. Jambu Nada sama sekali tidak memperlihatkan kekagetan, bahkan seperti tidak peduli. Dia hanya mengangkat muka dan memandang sejenak, membuat Askara terpaksa mengejapkan mata, karena merasa seolah-olah ada sinar yang menusuk-nusuk keluar dari sepasang mata pendekar tongkat naga puspa. Akan tetapi sepasang mata itu menunduk kembali dan dada Jambu Nada mengembung besar ketika ia menarik napas panjang. Ada akibat tentu bersebab, datang-datang tetua hendak membunuh saya,
Pasti ada sebabnya, kiranya tidak keterlaluan kalau saya yang hendak tetua bunuh ini lebih dulu mendengar apa yang menyebabkan tetua hendak membunuh saya. Suaranya tetap tenang. Askara juga menghela napas panjang. Sebenarnya tak ada seujung rambut pun rasa senang di hatinya untuk menghadapi pendekar tongkat naga puspa dengan ancaman untuk membunuhnya. Baik karena pengetahuannya bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan pendekar muda ini, maupun karena memang dia selalu merasa suka dan kagum kepada Jambu Nada. Tentu ada sebabnya. Dahulu engkau yang menjadi sebab kematian seorang muridku yang tersayang, yaitu Nilam Dewi. Hal itu masih dapat kulupakan sungguh pun, ada orang yang takkan dapat melupakannya, yaitu Pranalewu. Jambu Nada memejamkan mata, dan bibirnya mengeluarkan keluhan disusul ucapannya yang menggetar, mohon tetua jangan menyebut-nyebut namanya lagi. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.